Apa sih analisis teks digital itu? Nah, analisis teks digital adalah metode untuk memproses dan memahami teks dalam format digital dengan menggunakan bantuan teknologi seperti algoritma komputer, machine learning, atau natural language processing atau dapat disingkat dengan NLP. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis jumlah teks yang sangat besar secara cepat dan efisien. Contohnya termasuk analisis sentimen di media sosial, ekstraksi topik dari artikel berita, atau pemetaan. Perbedaan utama antara analisis teks digital dan analisis teks tradisional terletak pada pendekatan dan skalanya. Analisis teks tradisional dilakukan secara manual dan interpretatif, biasanya oleh manusia yang membaca, mengamati, dan menafsirkan teks satu persatu. Nah, pendekatan ini sangat baik untuk memahami konteks, makna dalam, dan nuansa budaya, tetapi memakan waktu dan tidak efisien untuk jumlah data yang sangat besar. Sebaliknya, analisis teks digital bersifat komputasional dan dapat dilakukan terhadap ribuan hingga jutaan dokumen. Ia lebih cepat dan objektif dalam banyak kasus dan konsisten tentunya. Namun, karena berbasis algoritma, analisis digital kadang sulit menangkap makna implisit, konteks sosial, atau simbolisme yang kompleks seperti yang bisa dilakukan oleh peneliti manusia dan lain sebagainya. Berikut ada jenis-jenis data teks digital yang dapat dianalisis. Yang pertama ada media sosial, yang dimana platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan TikTok menghasilkan data berupa komentar, cuitan, hashtag, dan caption. Nah, data ini sering dianalisis untuk memahami sentimen publik, tren, serta respon terhadap isu atau merek tertentu. Yang kedua yaitu artikel berita dan media online. Nah, seperti portal berita, blog, dan opini daring menyajikan data berupa berita, editorial, dan laporan investigasi. Analisis terhadap data ini dapat mengungkapkan framing isu, persebaran wacana, serta identitas bias media. Nah, yang ketiga, teks akademik dan ilmiah. Nah, contohnya seperti jurnal, skripsi, dan makalah ilmiah menyediakan data berupa artikel ilmiah dan kutipan. Nah, analisis terhadap data ini dapat membantu dalam pemetaan pengetahuan dan identifikasi tren riset. Selanjutnya, yang terakhir ada teks sastra digital. Nah, karya sastra dalam format digital seperti novel digital, puisi online, dan fanfiction dapat dianalisis untuk memahami gaya bahasa, struktur naratif, dan representasi budaya. Metodologi yang digunakan dalam analisis teks digital. Yang pertama ada korpus linguistik. Nah, korpus linguistik adalah pendekatan dalam linguistik yang menggunakan kumpulan teks besar sebagai dasar analisis. Data dianalisis secara empiris dengan bantuan perangkat lunak untuk menemukan pola bahasa. Terus struktur bahasa, struktur gramatikal atau frekuensi kata dalam konteks nyata. Nah, fokus utama pada korpus linguistik ini adalah frekuensi kata atau frasa, terus kolokasi, konteks, dan variasi bahasa berdasarkan genre, waktu, atau lokasi. Selanjutnya ada text meaning. Nah, text meaning adalah proses mengekstraksi informasi dan pola dari teks tindakan terstruktur menggunakan teknik statistik, linguistik, dan pembelajaran mesin. Nah, pendekatan ini umum digunakan di bidang bisnis, kesehatan, atau media untuk menggali wawasan dari data teks besar. Selanjutnya ada Natural Language Processing atau dapat disingkat jadi NLP. Nah, cabang dari kecerdasan buatan seperti AI yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. NLP mencakup pemahaman, interpretasi, dan pembuatan teks secara otomatis oleh mesin. Nah, fokus utamanya yaitu memecahkan teks jadi kata atau kalimat, menandai fungsi kata dalam kalimat,
dan mengenali nama orang, lokasi organisasi, dan lain sebagainya. Perbandingan singkat metodologi pada analisis teks digital. Yang pertama ada korpus linguistik berbasis linguistik tradisional. Nah, cocok untuk penelitian bahasa dan diskursus. Selanjutnya ada text meaning. Nah, fokus utamanya pada penggalian data, lebih kuantitatif dan eksploratif. Terus ada Natural Language Processing atau NLP. Nah, yang ini fokus pada pemahaman bahasa oleh mesin, mencakup berbagai teknik otomatisasi dan AI. Jadi di materi ini yaitu menjelaskan tentang alat dan aplikasi analisis teks digital. Dalam era digital saat ini, teks digital dan analisis teks menjadi semakin penting, teman-teman, untuk memahami data yang tidak terstruktur. Berbagai alat dan aplikasi tersedia untuk membantu dalam proses ini. Ada 3 poin, yaitu perangkat lunak statistik, aplikasi khusus analisis teks, dan yang ketiga itu contoh dan aplikasi spesifik yang saya cari sumber-sumbernya ya. Pertama ada perangkat lunak statistik, teman-teman. Deskripsi R disiplinnya adalah bahasa pemrograman dalam lingkungan perangkat lunak untuk analisis statistik dan grafik. Fitur unggulannya dalam deskripsi R ini itu paket TM untuk pengolahan teks dan paket text clean untuk pembersihan teks. Ada lagi kemampuan untuk melakukan analisis frekuensi kata dan visualisasi. Ada SPSS. Nah, deskripsi SPSS ini Statistical Package for the Social Sciences adalah perangkat lunak untuk analisis statistik yang sering digunakan dalam penelitian sosial. Fitur unggulannya yaitu analisis multivariat untuk memahami pola dalam data dan dukungan untuk analisis konten dan pengkodean teks. Nomor 2, teman-teman, dari alat dan aplikasi analisis ini, yaitu nomor 2 itu aplikasi khusus analisis teks. Ada NLTK, Natural Language Toolkit. Deskripsi NLTK adalah pustaka Python yang digunakan untuk pemrosesan bahasa alami. Fitur unggulannya itu tokenization. Apa itu tokenization teh? Nah, itu memecah teks menjadi kata atau kalimat. Stop word removal, menghapus kata umum yang tidak berarti seperti dan atau. Itu text block. Deskripsinya text block adalah pustaka Python yang menyederhanakan pemrosesan teks. Fitur unggulannya yaitu part of speech tagging, menandai kata berdasarkan fungsinya dalam kalimat di sini. Yaitu sentiment analysis, menilai perasaan positif atau negatif dalam teks. RapidMiner yaitu adalah platform analitik data yang menyediakan alat untuk analisis teks. Fitur unggulannya itu antarmuka grafis untuk membuat model analisis teks tanpa pemrograman. Ketiga terakhir, contoh dan aplikasi spesifik yaitu ada Google Cloud Natural Language API, yaitu layanan berbasis cloud dari Google untuk analisis teks. Fitur unggulannya adalah analisis entitas untuk mengidentifikasi nama orang, tempat, dan organisasi. Ada lagi analisis sentimen tingkat nomor 3 yaitu contoh dan aplikasi spesifik. Ada Google Cloud Natural Language API kayaknya, yaitu layanan berbasis cloud dari Google untuk menganalisis nama orang, tempat, dan suatu organisasi. Ada juga IBM Watson Natural Language Understanding, itu layanan dari IBM yang menyediakan analisis dalam terhadap teks. Fitur unggulannya yaitu analisis emosi dan sentimen. Nah, jadi
Kesimpulannya, analisis teks digital menjadi alat yang sangat berguna ya dalam berbagai bidang, mulai dari penelitian akademis hingga bisnis. Memilih alat yang tepat bergantung pada kebutuhan spesifik analisis dan kapasitas pengguna dalam menggunakan perangkat lunak tersebut. Dengan pemahaman yang baik tentang berbagai alat dan aplikasi yang tersedia, pengguna dapat memaksimalkan potensi analisis data teks mereka. Terima kasih. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang penerapan analisis teks digital dalam linguistik. Yang pertama pada linguistik korpus. Definisinya adalah menggunakan kumpulan data teks digital korpus yang besar dan terstruktur untuk mempelajari bahasa secara empiris, bukan hanya tergantung pada contoh-contoh yang terbatas. Contohnya adalah meneliti perubahan menggunakan kata keren dari waktu ke waktu, membandingkan pola kalimat dari novel versus berita online, atau mengidentifikasi variasi dialek berdasarkan penggunaan kata dan struktur kalimat. Yang kedua adalah analisis semantik, adalah mempelajari makna kata, frasa, dan kalimat dalam konteks yang lebih luas, melihat bagaimana makna dapat berubah bergantung konteks, waktu, dan gender. Metodenya adalah analisis distribusi kata yang sering muncul di konteks yang sama memiliki makna yang mirip. Contohnya adalah menganalisis bagaimana makna kata viral seiring waktu membandingkan penggunaan kata cinta dalam puisi dibandingkan dengan percakapan sehari-hari. Yang ketiga adalah sosiolinguistik digital, adalah mempelajari bagaimana faktor sosial seperti gender, usia, dan lokasi geografis memengaruhi penggunaan bahasa menggunakan data dari media sosial dan forum digital. Metodenya adalah analisis jaringan sosial, analisis sentimen berdasarkan demografi. Contohnya adalah membandingkan penggunaan bahasa gaul antara remaja laki-laki dan perempuan, menganalisis perbedaan gaya bahasa dalam komentar di media sosial berdasarkan lokasi geografis penggunaan, dan meneliti bagaimana bahasa digunakan untuk membangun identitas online. Yang keempat adalah analisis wacana digital, yaitu mempelajari bagaimana bahasa digunakan untuk membangun makna dan pengaruh dalam konteks wacana online. Fokus pada bagaimana bahasa menciptakan ideologi framing dan kekuasaan. Metodenya adalah analisis narasi, analisis framing, dan analisis wacana kritik. Contohnya adalah menganalisis bagaimana media online membingkai suatu peristiwa politik, menyediakan bagaimana bahasa digunakan untuk membangun dukungan atau posisi terhadap suatu isu, atau mengidentifikasi strategi persuasi dalam iklan online. Dan yang terakhir adalah penggunaan bahasa alami atau NLP, adalah penerapan prinsip linguistik untuk memungkinkan komputer memahami, memproses, dan menghasilkan bahasa manusia. Metodenya adalah tokenisasi, memecahkan teks menjadi kata-kata. Contohnya adalah ChatGPT yang dapat berinteraksi dengan penggunanya secara alami, penerjemah otomatis yang dapat menerjemahkan teks dari suatu bahasa ke bahasa lain. Sekian dari saya.